Salam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat bersukacita dapat jumpa dengan kalian secara online. Minggu lalu, Brother Daniel mengingatkan bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan. Dan Tuhan memiliki panggilan dan rencana bagi hidup kita. Tetapi kadang kita mungkin tidak dapat melihat panggilan itu karena kita terlalu sibuk mengejar impian dan ambisi kita sendiri. Atau kita mungkin bermula dengan baik, tetapi di pertengahan jalan kita dipenuhi oleh diri kita sendiri dan melupakan Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar daripada kehidupan Simpson, bagaimana karakter dan sikapnya yang menjatuhkan hidupnya. Kita akan dengarkan dan kita akan baca bersama daripada buku Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simpson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahu kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah membawa setiap kami untuk datang dalam kebaktian online ini Tuhan. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu dan memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita sering mendengar, jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, seringkali kita membuat kesimpulan mengenai seseorang berdasarkan penampilannya dan kemampuan luarnya. Tetapi untuk mengenali seseorang, kita perlu melihat daripada diri seseorang. Ini adalah gambaran gunung es. Apa yang kita lihat daripada gambaran ini hanyalah ujung gunung es tersebut. Tetapi adakah Anda tahu bahwa 90% gunung es itu tersembunyi di bawah air? Hanya 10% saja yang terlihat di atas permukaan air. Ini adalah analogi karakter seseorang. Penampilan dan kebolehan luaran merangkumi 10% daripada siapa seseorang itu. Tetapi 90% tersembunyi. Ini adalah karakter. Semula jadi dari di mana nilai-nilai, motif, tabiat yang ada dalam seseorang yang diterjemahkan melalui perbuatan, hubungan dengan orang lain, dan ucapan yang mereka katakan. Samson adalah seorang yang memiliki panggilan besar dalam hidupnya. Dia dilahirkan dengan panggilan khusus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia mempunyai karunia rohani atau talenta istimewa, di mana dia memiliki kekuatan yang sangat besar seperti Superman. Kalau kamu pernah tengok cerita wayang tentang Superman. Tetapi hidupnya berakhir dengan bencana. Hal ini tidak berlaku secara tidak sengaja, bahkan pada awal hidupnya, retakan karakternya dapat dilihat. Perwatakan seseorang menggambarkan nilai, tingkah laku, dan motif mereka. Karena itu, hari ini kita akan belajar 4 sikap daripada karakter Simpson yang dapat menjatuhkan kita, supaya kita dapat menyelidiki hidup kita dan mengizinkan Tuhan menegur dan membentuk kita menjadi bejana yang indah bagi Dia. Sikap pertama yang kita dapat pelajari yaitu sikap tidak menghormati. Dari ayat 1 sampai 4 kita dapat lihat dari apa yang kita bacakan tadi, tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi apa yang Simpson katakan? Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Jadi latar belakang daripada ayat ini di mana sebelumnya Simpson pergi ke Timnah, sebuah bandar sekitar 7 km dari Zora, kampung halamannya.
dia berjumpa dengan seorang wanita muda Filistin dan kecantikannya menarik perhatian Samson. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan mau menikahinya. Ibu bapanya membantah dan menyarankan dia berkawin dengan seorang gadis Ibrani, tetapi dia menegaskan, "Tidak, dialah gadis impian saya." Hal ini juga mencerminkan keadaan bangsa Israel masa itu, di mana mereka melakukan apa yang betul di mata mereka sendiri. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Samson dikawal oleh hawa nafsu dan emosinya. Dia hilang kendali dan tidak peduli nasihat ibu bapanya dan memperlakukan ibu bapanya dengan tidak baik. Kita tidak tahu, mungkin karena Samson terlalu dimanjakan oleh ibu bapanya atau hal lain. Apa yang dapat kita lihat di sini, kita perlu belajar menghormati ibu bapa kita dan memperlakukan mereka dengan kasih dan ketaatan. Dan juga menghormati pemimpin-pemimpin kita atau orang yang lebih tua dari kita. Ini adalah sikap yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita juga. Mereka perlu belajar sikap hormat, terutama anak-anak zaman sekarang. Kita perlu menekankan dan membangun sikap hormat terhadap ibu bapa dan pemimpin. Karena kita perlu mengingat diri kita bahwa menghormati ibu bapa kita yang sudah tua juga. Karena bagaimana kita memperlakukan ibu bapa kita akan merefleksi bagaimana anak-anak kita akan memperlakukan kita nantinya. Ada kalanya saya tidak paham rencana dan pemikiran pemimpin atau gembala saya masa dulu pada saat saya masih muda, tetapi saya belajar untuk taat dan menghormati pemimpin saya. Dan pada akhirnya saya dapat melihat alasan dan akibat dan hasil dari kebijaksanaan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan yang jauh daripada diri saya dalam kehidupan rohani yang saya miliki masa itu. Jadi kita perlu belajar untuk menghormati dan taat kepada pemimpin, ibu bapa, dan juga pemerintah, orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita. Karena Tuhan telah meletakkan mereka di sana untuk suatu tujuan dan juga panggilan tertentu. Oke? Dan jika kita ada saran atau cara yang lebih baik, kita dapat menyampaikan dengan sopan dan baik kepada ibu bapa kita dan juga pemimpin kita. Amin. Karena itu marilah kita selidiki diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat memperlakukan orang tua kita atau pemimpin kita dengan lebih baik. Sikap yang kedua yang kita dapat pelajari daripada Samson adalah sikap memandang rendah atas panggilannya. Di dalam ayat 9 dikatakan di sana, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga pada mereka lalu memakannya. Tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruk dari kerangka singa. Ayat yang kita bacakan mengisahkan di mana Samson pergi ke Timna bersama ibu bapanya, sekitar 1 jam perjalanan kaki. Jadi dalam perjalanan dia terpisah daripada ibunya. Dia bertemu seekor singa. Tetapi karena kuasa Tuhan yang telah diberikan ke dalam hidupnya, dia dapat merobek singa itu dengan mudah. Samson memiliki kekuatan yang besar. Dari mana kekuatan itu berasal? Itulah karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepadanya untuk panggilan yang telah Tuhan titipkan dalam hidupnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia terhidup atau lahir sebagai seorang nazir. Nazir adalah orang yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Jadi seorang nazir pada masa itu tidak boleh minum minuman yang ditapai, contohnya seperti anggur, tua, dan mereka tidak boleh makan makanan yang tidak bersih ataupun memotong rambut mereka. Tetapi pada saat cobaan datang, dari ayat yang kita bacakan tadi, dia tidak mengelak di mana dia tetap melewati kebun anggur. Dan dia makan anggur, dia meninggalkan mayat singa di sana. Kemudian dia melewati kawasan itu lagi dan dia melihat madu di bangkai singa. Dan dia mengambil madu itu dan memakannya. Saat itu dia mencemar dirinya dengan memakan madu yang tidak bersih. Dan dia bahkan membawa madu itu dan memberikan pada ibu bapanya untuk memakan tanpa memberitahu mereka. Karena Samson membuat kompromi sama seperti
terlibat ataupun membiarkan dirinya melakukan dosa-dosa kecil. Dia telah melanggar 2 daripada 3 perkara yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang nazir, yaitu seorang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Jadi tinggal 1 perkara saja yang dia belum lakukan, yaitu dia tidak memotong rambutnya. Oke, sebagai Kristen, sebenarnya kita juga dipisahkan dari dunia. Kita tidak lagi hidup dengan prinsip dan cara dunia, tetapi hidup benar di dalam Tuhan. Tanyakan diri kita hari ini, adakah ada kompromi kecil yang telah saya lakukan dan membuka diri kita untuk dosa yang lebih besar? Contohnya, madu. Madu melambangkan makanan ataupun hal-hal yang kita konsumsikan atau kita ambil. Seperti apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, aktivitas-aktivitas di mana kita terlibat. Tanyakan diri kita, apakah hal-hal tersebut yang kita lakukan membangun kerohanian kita atau membawa kenajisan di dalam tubuh rohani kita? Yang kedua, alkohol. Alkohol dengan sendirinya tidak jahat, tetapi mabuk karena alkohol dapat menyebabkan dosa yang lebih besar. Karena kita cenderung kehilangan kawalan diri dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah ada ketagihan-ketagihan lain dalam hidup kita yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkannya? Dan yang contoh berikutnya itu mencari pasangan hidup. Bukanlah perkara yang buruk, tetapi kita dapat membuat keputusan yang bijak mengenai perkawinan. Memilih pasangan dengan baik, bukan dengan motivasi yang salah. Kita perlu berhati-hati dengan ketertarikan kita kepada lawan jenis. Sekiranya Anda belum berkawin, dapatkanlah nasihat daripada orang-orang yang beriman dan ibu bapa kita. Dan sekiranya Anda sudah berkawin, ingatlah, orang lain bukan untuk Anda. Janganlah meletakkan Anda di dalam cobaan. Elakkan hal-hal atau perkara yang dapat membuat kamu jatuh di dalam dosa. Oke, jadi yang berikutnya, sikap ketiga daripada Simpson yang dapat kita pelajari, sikap yang dapat menjatuhkan kita, yaitu kesombongan. Di dalam ayat 13 dikatakan, tapi jika kamu tidak dapat memberi jawaban kepadaku, maka kamu lah yang harus memberi 70 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-teki ini supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari makan keluar makanan, dari kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya bagi mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Simpson sangat pintar dan cerdas. Dia pandai membuat teka-teki dan bahkan pandai berpantun. Dia memiliki kepercayaan diri dan pandai bercakap. Dia mempunyai jalan walaupun ibu bapanya pada awalnya tidak setuju dengan perkawinannya dengan wanita Filistin itu. Tetapi dia juga mempunyai kelemahan, yaitu dia tidak dapat mengawal lidahnya. Pada pesta perkawinannya, seperti ayat yang kita bacakan tadi, dia secara terang-terangan membuat pertaruhan. Dia menjanjikan 30 jubah pengantin lelaki di majelis perkawinan, masing-masing sehelai jubah dan 1 set pakaian jika mereka menyelesaikan teka-teki. Dia melakukan itu karena kesombongan. Dan karena kesombongan juga, dia tidak tahan dengan cobaan yang di mana istrinya membujuk dia untuk memberitahu jawaban teka-teki itu. Kita lihat di sini bahwa dia bercakap ketika dia tidak seharusnya bercakap, tetapi tidak bercakap ketika seharusnya dia bercakap, yaitu untuk mengatakan kebenaran terhadap ibu bapanya mengenai bangkai singa, di mana madu itu diambil daripada kerangka singa, yang mana mereka makan daripada madu yang telah tercemar. Alkitab mengingatkan kita bahwa lidah sangat berbahaya. Jaga ucapan kita. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Di dalam Yakobus 3:8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi kita perlu memerlukan roh Tuhan untuk menjinakkan lidah kita. Selidikilah diri kita. Berapa kali lidah Anda membuat Anda menghadapi masalah, dan apa yang boleh Anda lakukan untuk mengawal lidah Anda dengan lebih baik, atau mungkin untuk
konteks pada masa ini. Apa yang kita post atau kita tulis dekat Facebook, kita perlu lihat apakah kita menulisnya dengan benar dan apakah nilai-nilai yang kita katakan itu benar. Jangan kita melakukan atau melampiaskan kemarahan ataupun hal-hal yang tidak kita sukai di Facebook, karena itu mungkin akan menghancurkan hidup kalian ataupun membuat kamu berada di dalam masalah. Amin. Jadi itu adalah sikap yang ketiga. Dan sikap yang keempat adalah sikap cepat marah. Di dalam ayat 19 dan 20, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikan pakaian kebesaran itu kepada orang yang mendapat jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah ibu Simpson itu kepada istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Samson kalah taruhan, dia harus membayar. Dan dengan marah dia pergi ke Askelon, kota sekitar 30 km daripada Timnah. Di sana dia membunuh 30 orang Filistin dan mengambil pakaian mereka dan dia berikan kepada pengiring pria di pesta itu. Tetapi amarahnya masih menyala-nyala sehingga dia pergi kembali ke rumah ayahnya dan meninggalkan pengantin perempuannya di pesta itu. Dan untuk menyelamatkan pengantin wanita itu dari rasa malu, keluarganya harus memberikan pengantin itu kepada pengiring Simpson. Orang-orang cenderung melakukan hal-hal yang kita sesali saat kita marah. Kita mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kita katakan dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kita lakukan dan akhirnya menyesalinya. Satu tragedi menimpa Simpson. Dia kalah taruhan, dia dipermalukan, dan dia bahkan kehilangan istrinya. Mengapa ini terjadi? Ini disebabkan karena sikap tidak menghormati ibu bapanya, meremehkan panggilannya, kesombongan, dan kemarahan yang tidak terkendali. Dia memiliki celah dalam karakternya, dan ini menyebabkan hal yang lebih buruk seperti yang kita lihat dari sisa cerita Simpson. Pertanyaan yang mungkin ada di dalam diri kita, masih dapatkah Tuhan bekerja melalui seseorang jika mereka memiliki karakter yang dipertanyakan? Kabar baiknya adalah kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Kita memiliki karakter yang retak seperti Simpson dan juga Abraham, Musa, dan lain-lain tokoh di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan masih dapat bekerja melalui mereka. Demikian juga Tuhan dapat bekerja melalui kita jika kita mau membuka hati kita dan bertobat daripada dosa-dosa kita dan mengizinkan Tuhan membentuk kita. Tuhan memiliki tujuan bagi Simpson membebaskan Israel. Tapi Simpson tidak berjalan dengan ketaatan pada tujuan Tuhan. Dia memilih jalan sendiri. Tapi Tuhan berdaulat. Rencananya tetap digenapi. Dia masih menggunakan Simpson untuk melawan orang-orang Filistin. Kisah Simpson adalah tentang pahlawan Israel yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Israel dan dunia. Tetapi dia gagal dalam pembentukan pribadinya. Tetapi Yesus berbeza. Yesus dilahirkan agar dia bisa membebaskan dunia dari dosa dan kematian. Dia juga dicobai, tetapi dia tidak pernah berkompromi. Dia menyelamatkan manusia dan juga menang dalam pembentukan pribadinya. Karena itu marilah kita memandang kepada Yesus sebagai pahlawan sejati kita. Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, izinkanlah Tuhan membentuk karakter kita melalui Roh Kudus, yaitu pembentukan buah-buah roh dalam hidup kita. Seperti tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Beberapa hari lalu pada masa makan malam, anak saya bertanya, "Is there such thing as pure evil in human being?" Dengan kata lain, adakah orang yang lahir dengan hati yang jahat dan lahir menjadi orang jahat? Kami selalu bercakap tentang banyak hal pada saat kami makan malam. Dan kami beritahu kepada dia dan juga anak yang lain
Kita semua lahir sebagai orang berdosa. Jadi di dalam diri kita ada pikiran jahat dan tidak baik. Tetapi kita juga dilahirkan dengan gambar rupa Tuhan, di mana ada kebaikan dan image Tuhan di dalam diri kita. Biasanya pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh latar belakang seseorang, bagaimana dia dibesarkan dan juga apa yang dia lalui dalam kehidupannya. Apapun yang kita lalui, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus, bertobat untuk masa lalu kita. Hal-hal yang mungkin kita lakukan, yang kita tahu itu tidak baik di mata Tuhan. Dan izinkanlah Roh Kudus untuk membantu kita di dalam membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Tuhan memberi kita talenta agar kita dapat mengenapi panggilannya dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga ingin dan terlebih rindu untuk melihat pembentukan pribadi kita dengan mengembangkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, dengan membentuk karakter ilahi, supaya pada akhirnya pada masa kita mengakhiri panggilan kita, kita tetap layak menjadi anaknya. Seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Amen. Jadi marilah kita ingat kedua hal ini, yaitu pada saat kita dipakai oleh Tuhan berdasarkan panggilannya, kita tetap mau membangun diri kita, pribadi kita, dengan mengembangkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudari, jika hari ini kamu merasa terbelenggu dengan sikap-sikap di atas, sikap tidak menghormati ibu bapa atau pemimpin kita, sikap mengabaikan atau memandang rendah panggilan Tuhan dalam hidup kita, sikap yang sombong, ataupun sikap yang cepat marah. Sikap-sikap di atas dapat menjatuhkan hidup kita. Marilah kita angkat tangan kita kepada Tuhan bersamaan kita berdoa dan minta Tuhan untuk datang dan menyelidiki hati kita dan membentuk kita. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih atas firman-Mu. Melalui kehidupan Simpson, kami belajar bahwa sikap dan karakter yang tidak baik dapat menjatuhkan kami. Karena itu Tuhan, selidikilah hati kami dan hidup kami. Nyatakan kepada kami sikap dan karakter yang perlu kami ubah, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Tegurlah kami pada saat kami berjalan di jalan yang salah. Ajar kami untuk berani mengakui kesalahan kami dan mengakui dosa-dosa kami, dan berani untuk berubah. Dan bebaskan kami Tuhan dari bisikan iblis bahwa karakter kami tidak dapat diubahkan dan kami memang orang yang tidak baik. Itu tidak benar Tuhan. Sebaliknya kami mendengarkan suara Roh Kudus yang tegas dan mengatakan, bangkitlah, kebaskan debu-debu di jubahmu, lepaskan ikatan dosa yang membelenggumu, karena kuasa Yesus di kayu salib ada di dalam setiap kami, yang telah membebaskan kami daripada dosa sekali untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena mengikuti kami dalam kebaktian ini dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama membentuk diri kita sesuai dengan firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dan membentuk diri kita menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan namanya. Jumpa minggu hadapan. Bye-bye.